Bermalas-malasan adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malas merupakan salah satu perasaan yang disebabkan kurangnya motivasi diri dalam melakukan sesuatu. Di antara bentuk kelalaian seseorang karena ia lupa bahwa ia adalah seorang makhluk yang lemah. Penyebab lainnya orang menjadi malas adalah melupakan urgensi dalam ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang kerap merasa malas, entah dalam beraktivitas maupun beribadah. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 75, Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Quran Surat An-Nahl ayat 75. Untuk menghindari hal itu, alangkah baiknya kita selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya yakni dengan perbanyak berdoa. Berikut ini doa yang harus dibaca ketika rasa malas menghampiri. Doa tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian." Hadis riwayat Bukhari nomor 6367 dan Muslim nomor 2706. Lalu bagaimana kita mengatasi rasa malas tersebut? Di sini saya mengutip 5 trik dari dokter terapis fisik untuk mengatasi rasa malas. 1. Jangan buang-buang waktu. Salah satu alasan orang merasa stuck dan tidak puas dengan karir dan hidup mereka adalah banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Cara terbaik agar hidup lebih bahagia adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Singkirkan aktivitas yang hanya membuang waktu dan tidak menambah nilai dalam hidup. Caranya, mulailah mengerjakan tugas harian seefisien mungkin dan mendelegasikan tugas yang bisa dikerjakan orang lain. Ketika kita berhasil menyelesaikan tugas seefisien mungkin, kita bisa melakukan banyak hal yang kita sukai. Dengan memaksimalkan waktu, kita bisa melakukan banyak hal yang membuat hidup lebih terasa memuaskan dan tidak tergesa-gesa. 2. Mengenali diri sendiri. Sangat penting untuk memahami diri sendiri agar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ketika kita tahu apa yang membuat diri kita bersemangat, kekuatan dalam diri, dan jenis lingkungan kerja yang cocok dengan kepribadian, jadwal kerja yang bisa membuat semangat, maka kita bisa memilih karir yang selaras dengan kepribadian kita. Untuk mengetahui semua hal tersebut, kita harus benar-benar memahami diri sendiri. Lakukan percobaan untuk menemukan sistem kerja yang cocok. Kita bisa melakukan variasi jam kerja, lokasi urutan penyelesaian tugas atau siapa rekan kerja kita. Ambil tindakan dan buat beberapa perubahan kecil di hari kerja. 3. Lakukan pekerjaan sesuai passion. Sangat susah untuk mencintai diri sendiri jika kita merasa seperti melakukan pekerjaan yang tidak berarti. Namun, ketika kita bersemangat, pekerjaan akan terasa menyenangkan tak peduli berapapun gaji kita. Ketika kita merasa bersemangat dengan pekerjaan yang kita lakukan, karir kita menjadi sangat memuaskan dan akan membawa dampak besar. 4. Pilih karir yang sesuai dengan kehidupan ideal kita. Kebanyakan orang memilih karir terlebih dahulu, kemudian mencoba menyesuaikan hidup mereka dengan karir yang dimiliki. Mereka mengorbankan kehidupan pribadi demi pekerjaan yang belum tentu disukainya. Sebaiknya, kita memilih karir yang sesuai dengan gaya hidup dan jadwal yang kita inginkan. Ketika kita memilih karir yang selaras dengan kehidupan dan impian, maka akan terasa jadi sangat menyenangkan. 5. Lakukan yang terbaik. Mungkin pekerjaan kita tidak terlalu menyenangkan. Saat kita berencana untuk resign, gunakan waktu yang tersisa untuk melakukan hal terbaik yang kita bisa. Kita bisa mengajukan diri untuk menjadi mentor bagi karyawan baru atau bertanggung jawab atas proyek yang berjalan. Ketika kita mulai fokus untuk melakukan yang terbaik, kita mulai menciptakan lingkungan yang positif dan menularkannya kepada lingkungan sekitar. Semoga kita semua terhindar dari sifat malas yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.